Disinilah kita butuh me time, waktu untuk diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita bisa menyusun kembali tenaga-tenaga kita ini, sehingga kita bisa bekerja lebih maksimal, bekerja lebih baik. Dan itulah kenapa Yesus mengajak para muridnya untuk me time, mengasingkan diri untuk beristirahat sejenak. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Sabtu 8 Februari, Pekan Biasa yang keempat. Semoga di akhir pekan ini kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Yesus Kristus Sang Gembala Agung, Kau utus ke dunia untuk membimbing kami, agar kami saling mengasihi dan membawa damai. Himpunlah semua orang menjadi umat-Mu untuk bersatu di dalam Kristus, sehingga nyatalah kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada waktu itu, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah sejenak." Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini dikisahkan setelah para murid menjalankan tugas perutusan, Yesus mengajak mereka untuk beristirahat. Seperti halnya Allah yang beristirahat pada hari ke-7 sesudah menciptakan alam semesta selama 6 hari. Kita seringkali terdorong untuk menjadi maniak kerja dan tidak mengenal istirahat, bahkan bekerja lembur sampai mengorbankan waktu untuk tidur kita. Tidak ada waktu untuk keluarga, untuk sahabat, komunitas, untuk diri sendiri, bahkan waktu untuk bersama dengan Tuhan. Akibatnya, kesehatan kita terganggu dengan munculnya berbagai penyakit. Saudari-saudaraku yang terkasih,
Sebetulnya, beristirahat dari kerja merupakan pengakuan bahwa kita ini makhluk yang terbatas dan membutuhkan kebersamaan dengan sesama kita, dengan keluarga, dengan komunitas, dan terlebih dengan Tuhan Allah kita. Kita ini bukan robot yang bisa bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kita diajak untuk mengakui keterbatasan kita dengan mengambil waktu istirahat seperti yang seharusnya dan memanfaatkan waktu istirahat kita itu untuk diri kita sendiri, untuk kita bersama keluarga, bersama orang lain, dan tentunya bersama Tuhan. Disinilah kita butuh me time, waktu untuk diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita bisa menyusun kembali tenaga-tenaga kita ini. Sehingga kita bisa bekerja lebih maksimal, bekerja lebih baik. Dan itulah kenapa Yesus mengajak para muridnya untuk me time. Mengasingkan diri untuk beristirahat sejenak dan tentunya pasti bersama Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, meskipun tentunya dalam praktek hidup kita sehari-hari hal ini tidak mudah. Karena pasti banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Seperti Yesus sendiri ketika banyak orang akhirnya mengetahui Yesus mau kemana sehingga tidak bisa beristirahat. Dan Yesus melihat itu semua lalu tergerak hatinya oleh karena belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Maka Yesus akhirnya mengajar mereka banyak hal. Disinilah kita sebagai murid-murid Kristus juga diajak. Di samping kita memiliki keterbatasan kita, tentunya kita diajak untuk punya waktu bersama keluarga, komunitas, sesama kita, dan lebih-lebih bersama Tuhan Allah. Kita mohon kekuatan kembali, spirit kembali, sehingga kita bisa melayani dengan lebih baik lagi. Bapa yang Maha Rahim, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk mengakui dan melihat keterbatasan kami. Dan dengan gembira kami mengambil waktu istirahat untuk mendekatkan diri dengan sesama, dengan keluarga, dan terlebih dengan Engkau sendiri. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Jikalau Tuhanku berkenan menjadi gembala, makan minum tiada henti, Tuhan yang memberi. Di sana jalanku membentang, Allah Bapa melindungi. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Meskipun di dalam gulita, aku pun tak gentar, karena Tuhanku selalu membimbing jalanku. Dijaganya jiwa ragaku, hingga musuh tak berdaya. Tuhanlah gembalaku,
terjamin selalu. Rambutu kau urap setangi, kau burat tubuhku. Bahagia dan riang selalu menyiram jiwaku. Sepanjang usia hidupku, dalam kemurahan Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Muliakanlah Allah Bapa, Tuhan Maha Esa. Muliakanlah Yesus Kristus, Tuhan Sang Penebus. Muliakanlah Allah Roh Kudus, sekarang sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.